Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ranti Puternian dengan NPM 223510056. Baiklah, saya dari Lokal 5G. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait heuristic search. Nah, dalam AI, heuristic diperkenalkan sebagai suatu teknik yang meningkatkan efisiensi proses pencarian yang dimungkinkan dengan mengorbankan kelengkapan. Heuristik seperti pemandu perjalanan yang baik untuk tujuan pokok mencari arah yang secara umum menarik, tetapi bisa jadi tidak baik jika mempertimbangkan ketertarikan tiap orang berbeda untuk tiap objek berbeda. Mengapa sih kita menggunakan heuristik gitu? Karena berharap mendapatkan solusi yang baik dari masalah yang sulit. Satu contoh general purpose heuristik yang baik yang berguna untuk banyak kombinasi masalah adalah nurse neighbor heuristik, yang bekerja dengan menyeleksi alternatif lokal terbaik pada tiap langkah. Aplikasinya adalah dalam masalah traveling salesman yang menggunakan beberapa prosedur berikut. Yang pertama itu pilih secara acak satu kota sebagai awal perjalanan. Yang kedua itu untuk memilih kota berikut, lihat semua kota yang belum dikunjungin dan pilih yang terdekat lalu kunjungin. Yang ketiga itu ulangin langkah 2 sampai semua kota dikunjungin. Ada 3 metode pencarian heuristik. Yang pertama itu ada generate and test, yang kedua ada hill climbing, yang ketiga ada best first search. Baik, kita masuk ke metode generate and test terlebih dahulu. Jadi metode pencarian yang merupakan penggabungan antara deep first search dengan pelacakan backtracking atau bergerak ke belakang menuju keadaan awal. Ada algoritma generate and test. Yang pertama itu bangkitkan suatu kemungkinan solusi atau membangkitkan suatu titik tertentu atau lintasan tertentu dari keadaan awal. Yang kedua itu uji untuk melihat apakah node tersebut benar-benar merupakan solusinya dengan cara membandingkan node tersebut atau node akhir dari suatu lintasan yang dipilih dengan kumpulan tujuan yang diharapkan. Yang ketiga itu jika solusi ditemukan keluar, jika tidak ulangin kembali langkah pertama. Nah, di sini ada contoh generate and test dari kasus traveling salesman problem. Yang pertama, seorang salesman ingin mengunjungi N kota. Jarak antara tiap-tiap kota sudah diketahui. Jika ingin mengetahui rute terpendek di mana tiap kota hanya boleh dikunjungi tiap satu kali. Misalkan ada 4 kota dengan jarak antar tiap-tiap kota seperti gambar berikut di samping. Nah, jadi di gambar ini ada 4 kota, yaitu kota A, kota B, kota C, dan kota D, di mana tiap-tiap kota sudah diketahui jaraknya. Seperti A ke B itu ada 8, B ke C ada 5, C ke D ada 6, D ke A itu ada 7, D ke B itu ada 4, dan C ke A itu ada 3. Nah, di sini ada generate and test-nya. Ada penyelesaian metode generate and test-nya. Ini penyelesaian metode generate and test, yaitu ini alur pencarian metode generate and test. Pencarian pertama, lintasan A, B, C, D, panjang lintasannya 19, lintasan terpilihnya A, B, C, D dengan panjang lintasan terpilihnya 19. Coba kita kembali ke soalnya, kita hitung A, B, C, D. A tambah A ke B itu 8, B ke C itu 15, berarti udah 13, dan C ke D itu 6, berarti 19. Kemudian kita pergi ke pencarian yang kedua, ada A, B, D, C, yaitu 18. Kita pergi ke soalnya tadi lagi, A, B, D, C, berarti A ke B itu 8, B ke D itu 4, berarti 12, ditambah sama D ke C itu 6, berarti 18 kan, berarti sini 18, sampai seterusnya, sampai kita menemukan total lintasan itu yang paling rendah. Jadi panjang lintasan di sini yang paling kecil itu adalah 12, maka dari 12 ke bawahnya itu tetap menggunakan lintasan yang terakhir karena itu yang lebih kecil. Jadi hasil metode generate and test itu total pencariannya itu 24 lintasan, dan lintasan yang terpilih itu adalah ACBD. Panjang lintasan yang terpilih itu 12. Kelemahan generate and test itu yang pertama itu harus membangkitkan semua kemungkinan sebelum dilakukan pengujian. Yang kedua itu membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pencarian. Kita masuk ke metode yang kedua, yaitu ada hill climbing. Jadi hill climbing ini adalah metode pencarian yang mirip dengan metode generate and test,
tapi menggunakan fungsi heuristik. Generate pada keadaan berikutnya tergantung pada feedback dari tes yang dilakukan. Fungsi heuristik yang dilakukan menunjukkan seberapa baik nilai yang akan diambil terhadap keadaan yang mungkin. Ada 3 masalah dalam sample hill climbing. Yang pertama itu algoritma akan berhenti jika mencapai nilai optimal lokal. Yang kedua, urutan penggunaan operator akan sangat berpengaruh pada penemuan solusi. Yang ketiga, tidak diizinkan untuk melihat satupun langkah sebelumnya. Jadi di sini ada sample hill climbing, yaitu kerjakanlah langkah-langkah berikut sampai solusi yang ditemukan atau sampai tidak ada operator baru yang akan diaplikasikan pada keadaan sekarang. Yang pertama itu kita cari solusi yang belum digunakan, gunakan operator ini untuk mendapatkan keadaan yang baru. Yang kedua itu kita evaluasi keadaan baru tersebut. Nah, jadi cara kita evaluasinya itu yang pertama itu jika keadaan baru merupakan tujuan maka keluar. Jika bukan tujuan, namun nilainya lebih baik daripada keadaan sekarang, maka jadikan keadaan baru tersebut menjadi keadaan sekarang. Jika keadaan baru tidak lebih baik dari keadaan sekarang, maka lanjutkan iterasi. Di sini ada kasus TSP, Traveling Salesman Problem, yaitu ruang keadaan berisi semua kemungkinan lintasan yang mungkin. Kedua itu operator digunakan untuk menukar posisi kota yang bersebelahan. Apabila ada n kota dan ingin mencari kombinasi lintasan, maka dengan cara menukar posisi urutan 2 kota, n kombinasi 2. Kombinasi yang didapat sebanyak 6 kombinasi atau dengan menggunakan rumus tersebut. Ini sama seperti rumus faktorial. Ini menggunakan rumus faktorial. Jadi kombinasi sampel hill climbing ini tukar kota ke-1 dengan kota kedua, yaitu tukar kota kedua dengan kota ketiga, tukar kota ketiga dengan kota keempat, tukar kota keempat dengan kota ke-1, tukar kota kedua dengan kota keempat, dan tukar kota ke-1 dengan kota ketiga. Jadi ini adalah penyelesaian metode sample hill climbing. Ini adalah gambaran dari contoh sebelumnya, dan ini adalah algoritmanya. Ini tuh kita algoritma ini tergantung penyesuaiannya. Jadi pencarian simple hill climbing ini dimulai dari anak kiri. Apabila nilai heuristik anak kiri lebih baik gitu, maka dibuka untuk pencarian selanjutnya. Jika tidak, maka akan dilihat tetangga dari anak kiri tersebut dan seterusnya. Nah, jadi ada di level 1 yaitu ada ABCD dengan nilainya 10, besar dari BACD sama dengan 9. Buka not BACD tanpa harus mencek not yang selevel dengan BACD, dan seterusnya hingga level selesai, hingga level ketiga dan selesai. Nah, jadi hasil metode simple hill climbing ini, panjang lintasan yang dihasilkan dari fungsi heuristiknya 12, tahapan heuristik 6 kombinasinya itu level 5, jalur lintasan yang dipilih dengan fungsi heuristik itu ada DBCA. Kita masuk ke metode yang terakhir, yaitu metode best first search. Teknik best first search ini adalah teknik search yang menggabungkan kebaikan yang ada dari teknik deep first search dan breadth first search. Tujuan menggabungkan 2 teknik search ini adalah untuk menelusuri satu jalur saja pada satu saat, tapi dapat berpindah ketika jalur lain terlihat lebih menjanjikan dari jalur yang ditelusuri. Untuk mendapatkan jalur yang menjanjikan adalah dengan memberikan skala prioritas pada setiap stata saat dihasilkan dengan fungsi heuristik. Nah, jadi di sini ada contoh dari best first search. Pertama kali dibangkitkannya node A, kemudian semua suksesor A dibangkitkan dan dicari harga paling minimal. Pada langkah kedua, node D terpilih karena harganya paling rendah, yakni 1. Nah, jadi di step pertama itu yaitu kita bangkitkan dulu node A-nya. Setelah kita bangkitkan node A, kita bangkitkan suksesor yang ada di node A, yaitu ada B, C, D dengan nilai B itu 3, C itu 5, dan D itu 1. Nah, jadi karena yang paling terendah itu adalah D, maka D itu adalah node yang terpilih karena dia paling rendah. Nah, jadi langkah ketiga itu semua suksesor D dibangkitkan, kemudian harganya akan dibandingkan dengan harga node B dan C. Ternyata harga node B paling kecil dibandingkan harga node C, E, dan F, sehingga B terpilih. Selanjutnya akan dibangkitkan semua suksesor B. Demikian seterusnya sampai ditemukan node tujuan.
Nah, jadi ini adalah gambaran dari step 1 sampai step 5 dan menemukan not tujuannya. Nah, jadi yang step 3 itu kita bangkitkan subsesor yang ada di D, yaitu ada E dan F tapi dengan nilainya 4 dan 6. Karena ternyata B gitu yang selevel dengan D ini lebih kecil nilainya dibandingkan yang E dan F, maka yang terpilih adalah B, dan kemudian dibangkitlah suksesor yang ada di B ini, yaitu G dan H. Dengan G itu nilainya 6 dan H itu nilainya 5. Nah, jadi karena G, H, E, F itu satu level, kita cari mana yang paling terendah. Ternyata yang paling terendah adalah E, maka kita buka suksesor, kita bangkitkan suksesor dari E itu, yaitu ada I dan J dengan I nilainya 2, J dengan nilainya 1. Maka dapatlah tujuannya. Nah, jadi untuk menggunakan best first search ini kita memerlukan dua daftar simpul, yaitu open dan close. Yang open itu berisi simpul yang dihasilkan dari fungsi heuristik tapi belum dievaluasi, memiliki antrian prioritas di mana elemen dengan prioritas tertinggi adalah yang memiliki nilai paling baik yang dihasilkan fungsi heuristik. Yang kedua itu ada close. Close itu berisi simpul yang sudah dievaluasi. Kita perlu tetap menyimpan simpul-simpul ini dalam memori jika kita ingin melakukan search pada grep, sehingga jika kita menemui suatu simpul, kita bisa memeriksa apakah simpul ini sudah pernah dievaluasi atau belum. Nah, kemudian ada algoritma best first search. Yang pertama itu kita mulai dengan open, hanya berisi initial state. Yang kedua itu sampai goal ditemukan atau tidak ada lagi simpul yang tersisa dalam open, lakukan. Yang pertama itu pilih simpul terbaik dalam open. Yang kedua itu telusuri suksesornya. Yang ketiga itu untuk tiap suksesor lakukan. Yang pertama itu jika belum pernah ditelusuri sebelumnya, evaluasi simpul ini, tambahkan keadaan open dan catat parentnya. Jika sudah pernah ditelusuri, ganti parentnya jika jalur baru lebih baik dari sebelumnya. Baik, terima kasih. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.